Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, ada suatu kalimat yang sangat berharga, yaitu semoga Allah merahmati orang yang menunjukkan kepadaku kesalahanku. Ya, ungkapan agung yang memiliki banyak makna mulia ini diucapkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Sebuah ungkapan yang mudah diucapkan namun sulit untuk dipraktekkan, kecuali oleh mereka yang memiliki jiwa besar, kokoh hati yang suci dan tawadu, yang mampu dan siap menerima serta menyadari aib yang ada pada dirinya, menghadapinya dengan tegar, dan kemudian fokus pada usaha untuk selalu memperbaikinya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Fussilat ayat 35, sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Saudaraku, tidak ada seorang pun di dunia yang luput dari aib. Tidak ada seorang pun di dunia yang luput dari kesalahan. Namun terkadang kita tidak jujur terhadap diri kita. Kita tidak siap mental menerima aib kita. Sering terkesan membela-bela diri dan tidak mau menerima aib kita yang terungkap. Seandainya energi yang kita pergunakan untuk membela diri itu kita alihkan untuk melaksanakan ketaatan, maka perlahan namun pasti aib-aib kita itu akan terlihat oleh kita. Kita akan bisa mengetahui aib yang kita miliki, apalagi jika kita memiliki teman yang baik yang selalu mengingatkan kita kepada zikrullah dan mengingatkan kita terhadap aib kita tanpa bermaksud mencela, merendahkan, melecehkan atau menyebarkannya kepada khalayak ramai. Seorang ulama terdahulu itu menyatakan, saudaramu yang selalu mengingatkanmu kepada Allah, memberitahukan aib-aibmu itu lebih baik bagimu daripada yang menaruh beberapa uang dinar di tanganmu. Saudaraku yang Allah muliakan, terbongkarnya aib seseorang baik lewat pemberitahuan seseorang teman yang baik kepadanya ataupun mulai proses evaluasi diri bisa jadi merupakan tanda kebaikan yang Allah inginkan pada diri kita. Karena orang yang mengetahui dan menyadari aibnya akan bisa melakukan perbaikan-perbaikan di masa-masa yang akan datang. Saudara, semakin banyak aib yang terlihat, semakin besar usaha yang dilakukannya. Oleh karena itu mestinya kita berterima kasih kepada orang yang mengingatkan kita terhadap aib kita, kelemahan kita, kekurangan kita, karena dengan itu kita jadi tersadar dan akhirnya kita berkesempatan memperbaiki diri. Namun sekarang sering terbalik, saudara. Mestinya kita berterima kasih, malah kita marahi, kita membenci dengan berbagai alasan yang harus diperhatikan. Saat hendak menyampaikan aib ke orangnya, ya, yaitu hendaklah dilakukan dengan cara bijaksana, menjunjung tinggi adab kesantunan, cara yang baik, kalimat yang indah, menenangkan, dan bisa melapangkan dada dengan lemah lembut tanpa kekerasan. Nasihat secara diam-diam, sendirian, dan bukan dengan cara terang-terangan. Demikian ini akan lebih mudah diterima.
karena adab dalam menyampaikan ungkapan cinta dan pujian memiliki pengaruh yang sangat kuat. Kalau ngomen ya jangan sembarangan. Demikianlah juga orang-orang yang menerima pemberitahuan tentang aib dirinya, hendaknya lebih mendahulukan prasangka baik dalam responnya, sehingga dia lebih mudah berlapang dada dengannya. Dalam syariat terdapat aturan dalam menyingkapi aib diri kita juga aib orang lain, yaitu hendaknya kita menutupinya sebagaimana Allah menutupi aib kita, juga aib orang lain, karena Allah Maha menutup dan mencintai orang-orang yang menutupi aib. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla halimun hayyun syitirun yuhibbul haya'a wasyatwa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pemurah, kekal, Maha Penutup. Dia mencintai rasa malu dan sikap sitru. Sitru itu menyembunyikan aib orang lain. Di dalam hadis yang lain bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, kullu ummati mu'affatan illal mujahirin. Jadi setiap umatku diampuni kecuali mujahir. Mujahir itu orang yang membuka aib sendiri. Jadi setiap umatku itu diampuni, apa yang dia lakukan diampuni, kecuali sini dikatakan mujahirina, artinya orang yang membuka aib sendirinya. Kita punya aib malah dibuka, diceritakan, gitu ya. Wa inna minal ijhari ayya'mala rajulu fil laili amalan summa yusbiha wa qad satarahu rabbuhu wa yaqulu ya fulanu qad amiltul barihata hadda wa hadda yastaruhu rabbuhu wa yabitu fi sitri rabbihi wa yusbihu yuksifu sitrallahi anhu, ya. Dan termasuk perbuatan membuka aib seperti seorang hamba yang melakukan sebuah perbuatan pada malam hari, kemudian keesok harinya ia berkata, wahai fulan bin fulan, ya, tadi malam aku telah melakukan ini dan itu. Padahal malam harinya Allah menutupi perbuatannya, akan tetapi keesok harinya ia membuka, menutup yang Allah telah berikan. Saudara, jika seorang hamba tergelincir dalam perbuatan maksiat, lalu dia bertaubat kepada Allah, lalu Allah menutupi aibnya di dunia ini, maka dia juga harus menutupi aibnya tersebut. Paham ya? Barang siapa menutupi aibnya, maka ia selamat dari celaan manusia dan terhindar dari murka Allah. Nah, diceritakan bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku pernah mengobati seorang perempuan di ujung Madinah, lalu aku tidak sekedar menyentuhnya, maksudnya berzina, maka ini aku datang kepadamu, berilah aku hukuman yang engkau kehendaki. Kemudian Umar radhiyallahu anhu berkata, seandainya engkau menutupi dirimu, ya, sungguh Allah telah menutupinya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diam, tidak menjawab. Kemudian laki-laki itu berdiri dan pergi. Nabi pun memerintahkan seseorang untuk menyusul dan memanggil laki-laki tadi. Kemudian Nabi membacakan pada ayat firman Allah,
wa aqimis sholata tarafan nahari wa julufa minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Dan dirikanlah salat pada kedua tepi siang, pagi, dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah ayat itu khusus untuk orang itu saja ya Nabi? Nabi bersabda, lah, tidak, akan tetapi untuk semua manusia. Saudaraku yang Allah muliakan, larangan menyebarkan aib akan membantu pelaku aib itu sendiri untuk bertaubat. Karena jika aib itu disebarkan, maka bisa jadi perbuatan itu akan merusak dan bisa jadi akan membuat pelakunya semakin nekat dan berani berbuat dosa. Menutupi aib bisa menjadi terapi dengan tetap menjaga harga diri dan kesucian, juga bisa semakin menguatkan ikatan cinta dan kasih sayang, serta membangun sebuah fondasi yang agung, berhusnudzon di antara orang-orang mukmin. Fadail bin Iyas, ia berkata, sesungguhnya mukmin itu akan senantiasa menutupi dan senantiasa menasihati, ya. Jadi jiwa seorang muslim itu senantiasa menutupi kelemahan temannya, saudara muslimnya, ya, menutupi aib-aib saudara muslimnya, tidak dicela. Maka di sini digambarkan, sedangkan orang munafik dan pendosa senantiasa akan membuka aib serta mencela. Dia tidak peduli orang itu muslim atau tidak, dia tidak peduli orang itu saudara kita atau tidak, senantiasa akan membuka aibnya dan serta akan mencela orang yang bersalah, seakan-akan dia suci sendiri, benar sendiri. Sungguh sangat beda antara orang yang menunjukkan aib sebagai nasihat yang dilandasi dengan kecintaan dengan orang sibuk dan senang mencari-cari kesalahan orang lain siang dan malam. Ini adalah penyakit tercela. Manakala seseorang melepaskan lisannya kemudian memata-matai manusia, dia akan semakin lemah badannya, usianya terus bertambah, hatinya semakin sakit, waktunya tersia-sia, sementara dia tidak menyadari aibnya sendiri. Mestinya kita berhati-hati dan selalu menjaga diri kita. Salah seorang salah berkata, saya terkadang melihat sesuatu, yaitu aib orang lain yang tidak aku sukai, namun aku tidak berani mengucapkannya karena aku takut tertimpa dengan semisalnya. Yang lain berkata, kami telah diberitahukan bahwa orang yang paling banyak kesalahannya adalah orang yang paling sering menyebut kesalahan manusia yang lainnya. Diriwayatkan dari Abi Barza al-Aslami, berkata Nabi SAW bersabda, hai orang-orang yang beriman, dengan lisannya namun imannya tidak sampai ke hatinya, janganlah kalian menggunjing kaum muslimin yang lainnya, jangan pula kalian mencari-cari kesalahan mereka. Sesungguhnya orang-orang yang mencari-cari aib saudara muslimnya, maka Allah akan mencari kesalahannya. Barang siapa yang Allah cari kesalahannya, maka Allah akan membuka keburukannya di dalam rumahnya. Diriwayatkan Abu Dawud as-Salam. Saudaraku, hendaklah hadis ini menjadikan renungan bagi kita, sehingga kita akan semakin bijak dalam menyingkapi aib kita dan aib orang lain, karena tidak seorang pun yang bersih dari aib, yang sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita dan semua kaum muslimin dalam memperbaiki aib masing-masing kita. Hanya inilah yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam,
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.